fam, that's what they call me. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan nama saya Abraham Mutakin. Saya dari Sistem Informasi, kelas SI 23A. Saya di sini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan penerapan algoritma dynamic programming pada pengiriman barang furnitur. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, saya di sini ingin membahas terlebih dahulu apa itu algoritma dynamic programming. Oke. Nah, di sini ada apa itu algoritma? Algoritma merupakan kumpulan dari suatu perintah untuk menyelesaikan masalah. Masalah tersebut dapat berupa apa saja dengan suatu syarat untuk setiap masalah memiliki kriteria dan kondisi di mana awal yang harus dipenuhi sebelum menjalankan suatu algoritma. Oke. Selanjutnya di sini ada apa itu algoritma dynamic programming. Dynamic programming adalah metode di mana pemecahan masalah dengan cara menguraikan menjadi sekumpulan langkah, step, atau tahapan stage. Dari pengertian ini diharapkan solusi akhir yang diperoleh dari metode tersebut merupakan kumpulan solusi dari tiap tahapan yang saling terhubung. Nah, di sini ada rumusan masalah. Ada dua permasalahan. Yang pertama itu bagaimana cara mengaplikasikan dynamic programming untuk menentukan rute tercepat pengiriman barang furnitur kepada pelanggan. Yang kedua itu adalah bagaimana setelah dilakukan perhitungan jalur terpendek menggunakan algoritma dynamic programming. Mari kita bahas. Oke, di sini ada analisis dan pembahasan. Ada 4 poin di sini. Yang pertama itu adalah permasalahan yang dibahas dalam studi kasus. Yang kedua, itu keuntungan dan kelebihan dynamic programming, ya kan? Apa sih keuntungannya dan apa sih kelebihannya, ya kan? Nah, yang ketiga itu ada cara kerja dynamic programming dan penjelasan dari dynamic programming. Yang terakhir itu adalah alur proses algoritma dan prosesnya. Oke, mari kita bahas. Yang pertama itu adalah permasalahan yang dibahas dalam studi kasus, ya kan? Dalam studi kasus yang dibahas, dynamic programming dapat diterapkan untuk menentukan rute tercepat dalam pengiriman barang furnitur kepada pelanggan. Metode ini menguraikan solusi menjadi sekumpulan tahapan sedemikian sehingga solusi pada setiap tahap dibangun dari hasil solusi tahap sebelumnya, ya kan? Prinsip optimalitas digunakan untuk membatasi sejumlah pilihan yang harus diambil dan menghasilkan rangkaian keputusan yang optimal, ya kan? Jadi dynamic programming itu mengumpulkan terlebih dahulu, ya kan, solusi-solusi, terus menguraikannya menjadi sekumpulan tahapan, ya kan? Jadi sedemikian sehingga solusi pada setiap tahap dibangun dari hasil solusi tahap sebelumnya, ya kan? Oke, selanjutnya. Nah, yang di sini ada keuntungan dan kelebihan dynamic programming. Kenapa sih harus menggunakan dynamic programming? Apa sih kelebihannya, ya kan? Kelebihan dari algoritma dynamic programming mungkin merujuk pada kemampuannya untuk mengoptimalkan rute pengiriman, ya kan? Dan keuntungan dapat merujuk pada pengurangan biaya pengiriman dan peningkatan efisiensi operasional dari perusahaan tersebut. Ya kan? Lanjut. Nah, di sini ada cara kerja dari dynamic programming, ya kan? Dalam keseluruhan, algoritma dynamic programming adalah pendekatan perancangan algoritma yang kuat dan efisien untuk menangani masalah optimasi dengan memecahnya menjadi submasalah yang lebih kecil. Jadi, cara kerja dynamic programming itu sebagai contoh di saat kita memiliki masalah yang besar, maka dynamic programming ini akan membaginya terlebih dahulu, ya kan, menjadi bagian-bagian yang kecil, menjadi yang tadinya masalahnya besar berubah menjadi masalah yang kecil, ya kan? Nah, baru dari masalah tersebut kita uraikan nih kan, kita cari tahu nih, kita hubungkan dengan masalah yang besar, kita selesaikan satu demi satu, ya kan? Jadi yang tadi masalah yang besar dipecah oleh dynamic programming, ya kan? Jadi beberapa tahapan. Nah, dan menyelesaikannya dengan kompleks. Oke, selanjutnya. Nah, alur proses algoritma dan prosesnya, ya kan? Nah, di sini penelitian ini dilakukan di toko furnitur Sabar Subur Jaya, Jalan Parakan Cikampek Bersih nomor 99. Penelitian ini menggunakan jenis kuantitatif yang menggunakan data berupa angka dalam pengumpulan interpretasi dan presentasi hasil
Metode ini digunakan untuk mengembangkan dan menggunakan model matematis, teori, dan hipotesis yang berkaitan dengan suatu fenomena. Penelitian kuantitatif ini memberikan data yang objektif dan terukur. Nah, di sini ada contoh dari tabel nama dan alamat toko ke rumah pelanggan, ya kan? Seperti yang kita tahu, di dalam tabel tersebut ada nama dari tokonya, rumahnya juga, terus ada dari simbol-simbolnya atau mensimbolkan sebagai toko Subur Jaya dan B sebagai rumah Paraiban dan seterusnya. Dan juga ada alamat dari masing-masing. Nah, di saat kita sudah mendapatkan datanya, ya kan, kita uraikan nih, ya kan, kita hitung jaraknya berapa nih dari toko ke rumah Raiban, dari toko ke rumah Guazar, ya kan, dan terus sebagainya sampai dari E kembali lagi ke A. Setelah kita, nah di sini ada contohnya nih. Setelah kita mendapatkan datanya, ya kan, berapa kilometer dan jaraknya, kita masukkan ke dalam tabel. Kita jadikan tabel dalam satuan kilometer, ya kan. Sama seperti sebelumnya. Sebenarnya ini hanya diterangkan cuman hasil dari kilometernya saja. Dari A ke A itu 0, dari A ke B itu 31 km, A ke C 5,2, A ke D 5,7, dan A ke E 6,2 dan seterusnya. Nah, setelah kita dapat nih kan berapa angkanya, kita jadikan nih kan, jadikan grabnya, jaraknya, rute perjalanannya drivernya ini, ya kan kita simulasikan ke dalam Grab ini, ya kan. Seperti yang ada keterangannya, pada gambar di samping terlihat bahwa contoh Grab dari keseluruhan tempat dan angka rute yang ditempuh oleh driver menuju rumah pelanggan, ya kan. Ada semuanya jaraknya, simbolnya, A ke B, A ke C, dan lain sebagainya. Oke, nah pada tahap di sini, ya kan, pada tahap pertama, driver masih menggunakan rute perjalanan yang biasa nih, ya kan, di mana pada titik awal yaitu A menuju ke B, ya kan, itu jarak tempuhnya itu seperti yang kita tahu 31,3,1 km, ya kan. Dilanjut B ke C, C ke D, D ke E, dan E ke A. Dengan total semua jarak yang ditempuh itu adalah 20,4 km, ya kan. Nah, pada tahap di sini, pada tahap kedua, driver mencoba nih untuk menggunakan rute yang lain nih. Apakah lebih cepatkah sampainya atau lebih lama, ya kan? Nah, driver di sini memulai dari titik A menuju titik E, ya kan? Dan dilanjutkan E ke B, B ke D, lanjut D ke C, dan C ke A, ya kan? Nah, total jarak di sini ternyata driver menempuh jarak sekitar 23,1 km, ya kan? Ternyata jaraknya makin melebar angkanya, tidak makin mensurut atau minimal lebih kecil gitu. Nah, pada tahap ketiga ini, ya kan, driver mencoba nih untuk menggunakan dynamic programming, ya kan, untuk menentukan rute tercepat. Nah, dimulai dari titik A itu menuju ke titik B, dan B menuju titik C, dan C menuju titik E, dan E menuju titik D, dan D menuju titik A. Ya kan? Di sini, setelah menggunakan algoritma dynamic programming, total jarak yang ditempuh ternyata 18,6 km. Nah, kesimpulannya, ya kan, telah berhasil nih. Ternyata driver telah berhasil meminimalkan jarak tempuh dan secara signifikan meningkatkan efisiensi pengiriman barang, ya kan? Dan ternyata penggunaan algoritma dynamic programming pada pengiriman barang dengan total jarak 18,6 km tidak hanya mendukung kelancaran pengiriman barang, tetapi juga meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pengiriman barang yang cepat, juga meminimalkan biaya pengiriman barang dari perusahaan tersebut, ya kan? Nah, mungkin begitu saja. Sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peter Pan, that's what they call me.